Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam serial Tuntunan Akhir Zaman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang istiqomah. Kali ini kita akan menadaburi ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang, baik yang tertulis di dalam ayatnya, yaitu di dalam Al-Quran, ataupun yang terbentang di alamnya. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah pergantian malam dan siang, yang di berbagai ayat ditulis dengan secara eksplisit menggunakan wa min ayatihi, atau demikian ini la ayatin, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini kita coba lihat yang Allah tuturkan di dalam surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, bergantian. Dan ini tanda-tanda kekuasaan ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang menginginkan ingat Allah dan menginginkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, siang dan malam adalah pergiliran. Siang dan malam juga seperti halnya manusia. Siang dan malam adalah salah satu dari lini masa yang akan dilalui oleh setiap manusia. Manusia pada satu kesempatan dia berada di siang hari, di kesempatan lainnya ada di malam hari. Manusia pernah menjadi muda, dia akan menjadi tua, dan kemudian hilang ditelan lini masa. Pergantian tanda-tanda kebesaran Allah ini juga di saat yang sama akan manusia melihat pada dirinya sendiri bahwa dirinya siapapun akan tetap berada di bayang-bayang kebesaran Allah. Sehingga pada saat dia sukses, dia tidak merasa kesuksesannya adalah hasil dari jerih payahnya semata, karena ada zat yang maha kuasa, yang maha besar, memberikan settingan kesuksesan itu dengan rekayasa, dengan kelembutannya, dengan kekuasaannya, semuanya ditujukan untuk mendukung kesuksesan seorang hamba. Maka apa makna? Makna khilfah di sini sangat luar biasa. Pergantian ini akan terasa sakit kadang-kadang. Pergantian ini akan terasa ditunggu-tunggu. Bagi orang yang malam hari sakit, dia ingin datangnya pagi, karena pagi itu adalah harapan. Bagi orang yang menikmati malam, dia tidak ingin pagi itu berganti. Maka tanda-tanda kekuasaan ini ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala tampilkan secara keras. Misalnya dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kekuasaan diberikan kepada siapa saja, suka atau tidak suka. Dicabut bahasa Allah Subhanahu wa taala, wa tanzi'ul mulka. Maka siang dan malam ini, suka tidak suka, setiap orang akan melaluinya. Kalau kita berada dalam satu tempat, berada di tempat tertentu, itu pilihan kita, bisa jadi. Tapi waktu adalah lini masa yang pasti dilalui oleh semua orang. Maka ketika Allah katakan wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Makna khilfah itu makna pergantian, makna pergiliran. Tidak ada sesuatu yang utama, tidak ada sesuatu yang kekal. Ini makna bahwa kekekalan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kebesaran Allah tentang kekuasaannya tentang waktu ini sendiri akan terbukti nantinya. Bahwa Allah lah yang menjadikan seseorang perlu waktu 40 tahun untuk dewasa. Allah juga menjadikan seseorang hanya perlu waktu 20 tahun untuk dewasa. Allah juga yang menjadikan seseorang perlu waktu 10 tahun untuk dewasa. Jadi sesungguhnya
Kita tidak boleh mengkultuskan waktu, karena yang memiliki waktu adalah Allah. Waktu itu relatif. Relativitas waktu di dalam Al-Quran terbukti dengan disebutkannya banyak waktu-waktu. Waktu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah waktu malam. Dan waktu siang juga disebut cukup banyak setelah waktu malam, kemudian waktu-waktu yang lainnya. Nah, makna kita memahami khilfah itu berarti kita harus menggunakan kesempatan. Maka tidak heran jika seorang Ali karamallahu wajhah memberikan pesan, idza amsayta fala tantadhiril sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ini berarti tentang kesempatan. Jika Anda berada di sore hari, jangan tunggu sampai datangnya pagi. Jika Anda di pagi hari, jangan tunggu sampai datangnya sore hari. Karena waktu Allah itu berputar ke depan. Manusia, dia akan tergilas oleh waktu. Waktu ini tidak bisa diundur ke belakang. Yang sudah dilalui, dia tinggal menyempurnakan. Tidak bisa diputar kembali seperti halnya kita suka memutar jarum jam di tangan kita. Nah, kembali kepada silsilah yang ada tanda-tanda kekuasaan Allah di surat Al-Furqan, ketika wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, ini tanda-tanda kekuasaan ini nanti diikuti di ayat selanjutnya dengan kata-kata wa ibadur rahman. Makna ibadur rahman adalah makna orang yang memahami tanda kekuasaan Allah. Ketika tadi dikatakan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Nah, esensi dari ibadur rahman itu seperti apa? Apa hubungan ibadur rahman dengan orang-orang yang mampu berzikir dan bersyukur? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut.